Ketika Nabi Ismail niku umure pinten 7 tahun, wakila 13 tahun. Kala dawuh sapa Ibrahim, ya bunayya. Wa anak ingsun ini sak temen ingsun aro iku ngipi ingsun. Ra itu tegese ngerti ingsun fil manam ani sak temen ingsun asbahu nyembelih ingsun ka ing sira. Aku ngipi nyembelih kuwi. Waru yal anbiya utairu ngipine pira-pira nabi ku hakun mesti hak. Wa afaluhum ta pira-pira prilakune nabi bi amrillah lan perintah Allah. Jadi ngipine nabi ku hak, nek ngipi nyembelih anakmu rasa sembelih ngawur. Iku ora wahyu blas iki, ngono. Iku wong frustasi, ngono. Sampai ngipi nyembelih apa? Fangkur mongko angen-angeno sira, madha ing apa taro berpendapat sira. Lafat taro minaroi sangi lafat roi. Manane syawarohu tegese ngajak musyawarah sapa Ibrahim Ismail, ya anasa supaya aring, iku namane aring, supaya nyaman sapa Ismail bidakhi lan den sembelih. Wayang kau dalam nurut sapa Ismail amri krana perintah bidakhi. Jadi diajak rembukan biar siapnya disembelih itu dia ikut rembuk setuju. Jadi ganjarannya ras sekedar Ibrahim tapi Ismail ikut dapat pahala karena dijak rembukan ikut apa? Setuju. Lah ikut setuju berarti beliau ikut ikhtiar setuju dan itu nambahi ngamalin Nabi sinten Ismail. Kala dawuh sapa Ismail ya abadi, pokoke anut kaul sing darani iku Ismail. Jane ada juga kaul sing darani iku Ishak. Tapi kita melok partai mayoritas mawon rata-rata bilang sing disembelih sinten Ismail. Padahal rata-rata ulama sing top-top darani Ishak. Tapi ini Indonesia agak populer. Ismail Ishak. Ismail Ishak. Ishak apa Ismail? Dasar atau ngaji. Jadi sebetulnya perdebatan ulama itu lebih mengarah ke Ishak. Tapi mainstream kita di Indonesia itu lebih ke Ismail. Tidak usah mikir tak kok alasan itu. Karena ya kita aja Ishak tenan. Tapi yang terkenal Ismail. Darah ini goblok malah repot. Ismail umumnya wong itu Ismail ya. Ismail. Jelas ora jono ana wis. Angel banyak apa? Gini ya logika saya terangkan. Kitab suci itu kan 4, tapi yang punya cerita samawi itu hanya 3. Zabur itu tidak. Zabur itu hanya mau'idah. Jadi tidak ada keterangan itu. Kemudian banyak ulama yang meyakini itu Ishak, apa? Ishak. Tapi kita ikut apa? Yang partai siapa? Partai siapa? Ismail. Nah, kenapa kita ikut Ismail? Ya sudah, karena Ismail. Ya sudah, Ismail. Tapi rodok panjang. Mungkin kalau ceritanya. Jadi nopo gitu. Ya sudah podo raroi kok, jadi repot. Di kitab-kitab Taurat dan Injil itu memang keterangannya itu Ishak ad-Dabi. Apa Ishak yang berstatus disembelih. Tapi kita sudah kadung kadung Ismail, mungkin kalau terang. Dawe Ismail pula gak ada Ismail mawon daripada melok partai minoritas gak pemenang pemilu malah repot. Satajidu ini bakal metu panjenengan ingsun insyaallah menasabirin ala jadi ing atase dakti. Malam asama mongko semangsane siap-siap nurut sapa Ibrahim lan Ismail. Qada'a tegese nurut sapa Ibrahim lan Ismail, wang qadalan tegese nurut sapa Ibrahim lan Ismail amrillah. Wa tallalan mus napa ngiringno napa merebahkan sapa Ibrahim Ismail jabin maring napa niki pilingan. Maksudnya diterlentarkan tapi posisi kados madhep. Kok mati lho, wong mati. Wong mati itu kan bubuknya pakai jabin, pakai apa? Ini loh bahasa Arab ini namanya apa? Jabin, apa cara Jawa? Pilingan. Nah, jadi nyembelih Ismail boten kados nyembelih ayam niku boten. Tapi nek nyembelih wedhus madhep iki. Sirahe madhep mripate dhuwur apa miring? Miring mau ditekuk. Mosok iso miring? Nek kudu tampil. Piye nyembelih wedhus iki? Mosok iso. Lah terus pedangnya nak nabrak awak itu. Bukan. Sopan. Gak. Ini misalnya wedhus. Ini wedhus terus piye carane? Hah? Jadi panggilan terus pedang ini. Gak kena tanah. Iya, itu kan. Lah kok ribet kan?
Ganjil. Ganjil. Yakin? Itu cukup. Tenahan nih. Sapi yang mana? Sama. Gak gampang ini dah. Apa buat cok mana? Ini kak. Tenahan nih kok gak meyakinkan ya. Yang nanti yang iya sistem Mustafa sistem wajib dan mau ada sistem iya sistemnya bingung sistem dan bahasanya iya kira dikrekarkan sapi dia dikrekarkan iya kan belajar gampang ya kita tahu juga kan kalau tahu dia wedus baru mbak pokoknya gini ubah yang aneh itu apa Ismail itu diterlentangkan dengan pilingan, berarti kan posisi apa? Miring. Jadi orang rebahan. Soro aku tegese napa? Ngerbahno sapa Ibrahim Ismail alaihi alal jabinu apa? Pilingan. Walikul insani lan iku tetep peti saben-saben musa jabinani utawi pilingan loro. Benahuma kang iku antarane jabinani aljabatu utawi gaduh. Jadi kamane iki pilingan satu, pilingan dua di antara dua ini ono napa? Jaga. Maksudnya Imam Suyuti khawatir kita paham, mulane nerangno. Dan kekhawatiran itu terbukti. Jan ora diterangno ora paham, mulane dek nerangno. Jadi walil insan apa jadinani bainahuma apa? Ajab. Wa kana lan ana podali kamu kono-kono peristiwa iku gimina ana ing mina. Wa amarro lan lewatno sapa Ibrahim asikina ing napa peso ala khalqihi ing atase tenggorokane Ismail ya. Falam takmal mongko ora iso bekas sapa peso sean babar pisan dimakin sebab ono penghalang minal kudro al-ilahiyah. Jadi Ibrahim benar-benar nyembelih tapi orang cerdas karena ada manek minal kudro al-ilahiyah, ada penghalang dari kudro tua. Wa natina ulang undang ingsun Ibrahim ayah Ibrahim kot sotakta teman-teman sebenarnya sira aruya ngimpi bima kesempatan perkara ateta kau ngakoni sira bi ing mami masa perkara amkana kang mungkin apa mak ingsun arep dadi Ibrahim ngono iku wis cukup ora kasil nyembelih lah wis cukup. Jadi gaya nyembelih wis cukup ora perlu kasil apa nyembelih. Yakti tegese cukup kaing sira dari kamu kono-kono dapu. Senajan ora kasil terpotong. Fajumlah tunatena iku jawab lima mare jawab ulama lama bi ziyadatil wawi lan nambahi wa lamma aslama wa tallahu lil jabin falamma aslama wa tallahu lil jabin. Inna kadzalika kama jazaika nasil muslimin. Le anfusi maring awak dhewe wong akeh bimtisaril amri lan nuruti perintah bi ifraji siddati tak kei terlepase kerepotan anhum saking as-solihin do anhu saking al-muhsinin. Inna hadza satamne iki izab al ma'mur bi kula wa al-balaul mubin coba sing gedhe il ikhtibar tegese ujian adhiru kang donya. Wa fatina lan genteni ingsun nebusi manan genteni ingsun hu ing Ibrahim al-ma'mur ditabki. Dan iki wa huwa Ismail au Iska. Dia kan gak tau krungu ta anak khilafe ana Iska. Sing disembelih wa huwa Ismail au Iska. Di Indonesia kan gak kebayang ada khilaf kan. Ishak, hampir semuanya bilang apa? Padahal ini jelas huwa Ismail au Ishak. Kaulani iku ana pendapat tuh. Jadi kalau waca iki aja kaget, wis kadung dadi kiai desa ora usah kaget. Kaulani wa huma mabniyani ala qaulaini akharaini hal Ismail akbaru au Ishak. Ayo Ismail be Ishak pun. Kita tahu ngurusi KTP-ne, Ishak ketua TN. Oh, pinter isro kencengan kayak kalah dari. Dari Mustafa tuh semua? Tidak, dari itu. Enggak tahu tanggal kelahiran. Mus, Ismail ibu siapa jenis? Hajar. Nak Iska? Sarah. Ayudi. Ayu kafe. Di bojone Nabi kudu ayu. Ayudi Hajar Sarah. Lho ora kira ceritane tak ceritane ya. Ben ki selera Arabi ayu. Selerane ae ora usah kesampean. Sampeane anut takdir, anut apa? Jadi Sarah itu ayu. Bojo pertama nih Ibrahim. Ya ayu. Menawa ndelok iki ayu Sarah. Mulane wong-wong Yahudi akeh sing jenenge apa? Sarah, artis-artis ning Hollywood itu jenenge apa? Sarah. Mergo Ibrahim cara Yahudi ya napa? Yahudi. Jadi Ibrahim nabi sing diklaim semua tiga
Ada. Karena wong Kristen ya bangga dengan nama apa? Ibrahim, Abraham, wong Yahudi ya bangga. Wong Jawa menawa ya mbah Brahmana mbah kalimat apa ya. Sanggep ae kok Ibrahim. Nah Ibrahim bojone ayu. Bojone ayu. Jadi Ibrahim ku nabi bojone ayu. Anak ulama warasatul anbiya ya pantese bojone ayu. Itu ora marisen ngene tok ya no. Nah di situ itu ada raja yang terkenal maniak perempuan sampai ngutus ajudan-ajudane kon ning perbatasan negara. Nah ana wong ayu kon nangkep. Nah elek kon liwat taman. Dimulai dhisik wong elek ku ya aman. Akhirnya untuk wong akeh wis ribuan. Untuk wong akeh. Suatu saat Ibrahim itu liwat mbek sinten? Sarah. Dari pengawal ditangkap mergo ra ono wong wedok secantik Sarah. Ya ora jenenge mesti. Barang ditangkap digawa ning kerajaan mau. Itu yang terjadi dialek masyhur itu. Ibrahim itu ya bodoh nih tapi ra bodoh. Ya bodoh nih tapi ra bodoh. Makanya Nabi Ibrahim itu tidak punya hak syafaat karena beliau mengklaim saya pernah bohong 3 kali. Tapi bohong 3 kali dawuh Rasulullah SAW sebetulnya Ibrahim nggak perlu merasa salah. Kullu dzalika fi dzatillah. Semua itu bela-belani pangeran. Siji bodoni ketika ditanya siapa yang merusak berhala-berhala ini, Ibrahim muni apa? Ya sing nggawa pedang. Nah, jadi sing nggawa kapak bal fa'alahu kabiruhum. Nah, itu satu. Kedua, Ibrahim itu ya cara Jawa dake itu sing kata dake yang cerdas. Nah aku muni bojoku mesti aku dipateni karena raja ini maniak perempuan, tentu suami dianggap problem. Tapi aku nak muni dulur aku ite. Dia adik ayu rak mulya, perkara kakake adik ayu. Ning pondok dia adik ayu mesti mulya. Waduh, kowe ning diwae dia adik ayu mesti mulya. Kok mesti wong berburu adikmu liwat kowe. Nek dia adik elek ya biasa wae wong. Sehingga dengan perhitungan itu Nabi Ibrahim tanya, perempuan ini siapa? Dijawab adikku, ukhti. Waktu mulya ana Ibrahim, mergo calon ipe. Muni bojo sebelah. Warang muni dulure mlebu kamar tidak diperlakukan khusus Sarah ngamuk. Nabi waduh ini nabi apa? Jadi karena Sarah ini sudah turunan orang-orang hebat. Terjadi Nabi Ibrahim masyhur. Di bumi ini enggak ada yang Islam kecuali saya dan kamu. Fa anti ukhti fil Islam. Kamu itu saudara saya dalam. Jadi pertama yang istilahkan saudara seagama ya Nabi siapa? Ibrahim. Singkat cerita Sarah ini mau dihubungi, mau diajak hubungan gitu sama raja, nggak mau sampai 3 kali nggak mau, dipaksa terus tangannya raja tadi salah jadi jintik, jadi cacat, sampai beberapa kali ngalami. Dan hebatnya Sarah meskipun mangkal dengan Nabi Ibrahim dengan gini, ya Allah saya ini istri seorang nabi, sehingga nggak layak atau nggak boleh tersentuh oleh lelaki lain. Saya ini istri nabimu, istri kekasihmu. Jadi masuk pertukaran. Itu tawasul Sarah tetap nak bojomu kan. Mulane bojomu kandhani. Tawasul paling mandi iku karo bojo. Nak gelem ya. Ya tawasul paling mandi ya Allah. Barokahnya kedekatan suami saya dengan engkau tolong seperti ini. Gelem enggak kira-kira bojomu? Akhirnya sampai 3 kali terus ngalami itu terus jari raja tadi. Wahai pengawalku, kamu itu tidak ngirim manusia, tapi ngirim setan. Sesuatu yang aneh itu mulai dulu dibilang apa? Setan. Tapi dulu ada satu peradaban yang unik. Kalau orang kalah itu harus ngakui kekalahannya. Sehingga Sarah ini terus dikasih Hajar sama Raja. Sebagai bentuk penghormatan saya sama kamu, tidak kasih pembantu. Yaitu siapa? Hajar. Nak Dewi bangun Hajar itu ayu. Karena ini disik, sing oleh jadi pembantu itu. Ono lomba kontestasi kecantikan. Seboleh jadi pembantu raja itu harus lagi udah nyambung pengawal raja berdua. Jika Hajar ya ayu. Nah, cuma kira-kira ayun di sing Hajar itu lewat kontestasi, sing Sarah nganti sepakat ayu. Sehingga saya juga mau terus pilihannya juga. Tapi karena Ibrahim dengan Sarah itu nggak punya anak, akhirnya seneng Hajar, belajar seneng Nabi Ibrahim, soal walhasil akhirnya nikah sama Hajar.
Nah, sebagian besar riwayat mengatakan terus punya anak di Palestina, di Sam. Itu yang dengan Hajar. Ini kok Ismail. Tapi ada yang mengatakan ya enggak, ya memang dengan Sarah dulu punya anak siapa? Ishak. Terus di kitab yang saya baca ini tafsir Sawi. Wa alam anna kullam minal qolaini qala bi jama'atun minas sahabah wa tabi'in. Lakinil qaulu bi anna dzabi Ismail aqwa. Jadi pendapat kalau yang lakinil qaulu bi anna dzabi Ishaq aqwa. Jadi pendapat yang mengatakan yang didabi itu siapa? Ishaq itu lebih kuat. Di Arab Saudi, di Indonesia enggak kuat siapa? Ismail. Jadi ya unik, ya Indonesia yang punya tradisi sendiri. Buat kita Ishaq, Ismail ya Ismail, enggak ada. Ismail apa ya? Ishaq. Kita siapa ya? Pasir itu. Ismail ya? Ismail. Ishaq. Ismail. Ismail. Iya, bismillah. Saya ini usum kompromi. Partai sebelah kompromi ya. Saya ini usum kompromi. Ya, Ismail. Ada pengagak no. Tak terbusi didipkan kelan sembelian edikapsion tegesi sembelian altimin kang gede minal jannati sing suwarga. Wa utai al kapsul altim iku alladzi kuwedus korba kang ngurbanahu ing alladzi sapa habil sapa bil ja'abi Jibril alaihi salam pada bau Sayyid Ibrahim mukabiron hale wong sing maca takbir. Semenjak itu maka kesunatan kalau nyembelih sambil baca apa? Tapi ada wajib, tidak syarat sah. Wa taraknalan ninggal ingsun apa yang nanti sini ninggal ingsun maksudnya menyisakan ingsun alaihi fil akhirin sanaan yang pengalaman hasanan kang apik. Maknanya setelah periode itu orang nyebut Ibrahim Ismail atau Ishak pasti muji. Jadi Nabi sing bejo ya Nabi telu niku mau. Ishak nih Kristen ya dihormati sampai banyak namanya Ishak Newton. Ishak kan dari kata apa? Ishak. Ismail juga sama, Ibrahim juga sama. Memang Nabi tiga itu. Makanya begini, saya punya pengalaman spiritual yang saya tidak akan lupa sampai ketemu pikiran bakal lali. Saya itu dulu itu heran seheran-herannya. Kenapa Allah muji Ibrahim itu kadang sederhana sekali, hanya ngendikan maka anak Ibrahimu Yahudiyah. Ibrahim itu tidak Yahudi, tidak. Itu kan enggak kata pujian yang luar biasa. Misalnya kayak muji Ruhin ini salah, Ruhin itu yura bajingan, yura preman. Kan hebatnya mana? Maksudnya pujian itu kan alim alama, atau wali ini enggak. Ruhin itu yura bajingan, yura preman. Allah muji Ibrahim itu hanya dengan satu kata, Ibrahim itu tidak Yahudi, juga tidak Nasrani. Dulu saya itu iskal itu janggal, dalam bahasa ngaji itu iskal. Tapi lama sekali saya iskal. Tapi setelah saya pernah ke Yerusalem, pernah di Bethlehem itu, di Hebron itu, ternyata Ibrahim itu makamnya itu dekat sinagog. Karena Hebron itu kota bersama, itu kakinya itu di sinagog, kepalanya di masjid. Ishak total di sinagog. Jadi Dawud King David itu total di sinagog. Artinya gini, satu-satunya penyelamat Ibrahim sebagai Muslim adalah dimaklumatkan Quran maka anak Ibrahim Yahudiyah wala Nasrani. Karena secara kuburan itu tempatnya di Israel dan mayoritas Yahudi. Jadi tinggal orang Israel tinggal bilang loh ini loh agamaku, agama Ibrahim. Buktinya makamnya di Israel yang notabene apa? Makanya ini penting ya. Saya itu berkali-kali bilang orang soleh itu kudu ono ngawuri orang soleh. Tapi saya ulang lagi. Sekali-kali kena dia anak jinano Sarah itu sakit. Karena orang Yahudi itu lebih perasa punya Ibrahim. Anak wedok rata-rata artis-artis jenis Sarah. Sekarang Sarah itu nama Yahudi apa nama Islam? Yahudi. Padahal kira-kira Sarah Yahudi apa Muslimah? Muslimah sebenarnya Nabi Ibrahim. Tapi kita tidak punya nyali menamakan anak kita Sarah. Coba kalau kita yang pakai, lama-lama Sarah sudah dineng jadi punya ini. Tapi yang disebut Sarah itu pasti non Muslim. Begitu dia Daniel itu nama Nabi. Yusha, Yosua itu. Tapi wani gak beda anak jenenge Yosua, mesti dikira Daniel. Itu nama Nabi. Jadi banyak nama Nabi yang dipek kubu mereka.
Akhirnya kini jenenge solikin. Wis pokoke ngono-ngono. Wah, matane wong. Nah, agama itu mulai dulu itu masalah klaim di sosialnya ya. Pada level kebenaran tentu agama itu hak dan batil. Tapi pada level sosial itu klaim. Klaim bahwa Ibrahim itu kita. Kata orang Islam, kata orang Yahudi Ibrahim itu kita, kata orang Nasrani Ibrahim itu kita. Sebab perdebatan itu ketika diputuskan Yerusalem, Hebron, terus Bethlehem, itu dianggap kota internasional, kota bersama. Sehingga di sana itu yang namanya Nabi itu kadang kakinya di masjid, kepalanya di sinagog, atau pokoknya separuhan. Jadi saya pernah sholat di masjid Ibrahim itu harus lewati sinagog. Itu tak incer Nabi Ishak itu di tengah-tengah sinagog. Ibrahim lumayan, sirahnya di masjid. Jadi hanya satu bangunan. Sama persis di masjid Yerusalem itu masjid Baitul Maqdis itu. Tembok yang satu yang sebelah ini dipakai tembok ratapan, tembok yang sama yang satu dipakai emas. Itu jangan satu tembok, bukan dua tembok. Makanya tiga agama ini unik, musuhan tapi titik keramat itu menunjuk yang sama. Orang kok berhubung cocok kok selalu tak nembantul, enggak ada. Semuanya di titik itu. Jadi nak dongo yo krungu. Wong kula nate teng tempat tembok ratapan Yahudi. Makanya sekuler ya ono barokah dunia itu sekuler. Kalau mereka nggih ketunan. Mbak-mbak jilbaban enggak masalah karena dianggap tempat wisata. Sama di Mesir ada masjid tertua, Masjid Amr bin As. Wong barat nak rono ya ono sing katokan cetak macam-macam. Wong wisata. Masjid Kauman Jogja. Sopo ae mlebu ya ora wong sapa? Bisa. Maksudnya kan banyak turis yang ke situ posisi enggak berpakaian apa? Islami senajan itu mau ninjau di masjidnya Amr bin sama. Nah pertanyaannya gini, satu-satunya yang bisa meyakinkan umat Islam kalau Ibrahim tidak Yahudi dan Nasrani ya dawuh pangeran. Kenapa? Karena secara fisik makamnya itu di kawasan apa? Yahudi. Nabi Daud para meneh sak kemule itu tembok bintang kejora kabeh. Bahkan kalau ziarah ke sana kudu maca ala Yahudi dulu. Yes. Nabi Daud itu. Nah di sini ini pentingnya nyuwun sewu, pentingnya dengan tanda kutip pentingnya politik. Jangan-jangan makam-makam itu terserah otoritasnya. Andai kan Indonesia itu menang Wahabi, mungkin makam-makam itu sentral kemusyrikan, awas bahaya. Karena yang menang aswaja ya tempat barokah. Ya tinggal yang nulis. Nah ini yang kita khawatirkan. Ibrahim mengalami seperti itu. Andai kan dulu yang menang 100% Umar atau Salahuddin Al-Ayyubi, mungkin Ibrahim itu enggak lagi ada sinagog di seputar Nabi siapa? Ibrahim. Semuanya emas. Tapi sekarang enggak, karena dikuasai dunia internasional itu jalan kakinya di sinagog. Ishak malah total Ishak. Yakub malah total semua tubuhnya di sinagog karena Yakub itu nama lainnya siapa? Israel. Ya, nama lainnya Yakub siapa? Makanya Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lah Yakub itu punya anak namanya Yahuda. Paham ya? Makanya Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yahuda punya dulur yang liab 12, yang dulur punya dulur liab itu 2, Bunyamin sama siapa? Yusuf. Ya Bunyamin Yusuf ini sakit. Yang lainnya berapa? 11. Itu 10 kan? Berarti 10. Pokoknya bangsa itu berapa itu? Nah itu liab hanya berapa? Ada liab, ada apa? Sakit. Nah Yusuf nasibnya paling untung Nabi Yusuf. Orang Kristen nama Yosef sama orang Islam jenis Gus Yusuf itu banding. Ya. Daniel enggak ya? Keok ya? Sarah? Keok gitu. Yusuf banding ya? Non Muslim nama Yusuf banyak. Islam dia Yusuf juga. Mustafa Rauna Islam kabeh ini. Meskipun gak wong pilihan ini Mustafa jeneng-jeneng saya mboten ora ono maknane. Makanya saya itu mikir. Nah, terus perdebatan sejarah itu mesti mengacu ke Duriyah. Duriyah itu komunitas. Nabi Ibrahim itu kita ikut partai Ismail saja ya supaya jelas ya. Ismail itu lahirnya di Palestina di Syam, dibawa ke Mekah. Tapi markulon itu rodok setuju iskak, mari jadi utek kulon itu rodok itu. Utek kulon itu kan anut tahu yang paling aqua. Sampai anut yang tahu permu pertama kan angel gitu.
Tapi sudahlah, saya tak kompromi saja ikut sama Ismail. Ismail itu kemudian ketika Islam, saya ulang lagi, ketika Islam mengklaim juga agama Ibrahim, itu orang Yahudi mencibir. Kamu kok bilang agama Ibrahim itu alasannya apa? Kita ini yang ikut Ibrahim, kata orang Yahudi, karena kita orang Palestina, kita orang Yerusalem. Terus Nabi Muhammad memberi penjelasannya, tentu diajari Allah, Ibrahim itu pernah hidup di Mekah. Buktinya fihi ayatum bayinatum maqamu, jejak kakinya di situ, jejak kesejarahnya di situ, yaitu istrinya pernah dibawa ke Safa dan Marwah, yaitu peristiwa Hajar nyari Allah. Lalu Ibrahim dan Hajar ini punya anak namanya siapa? Ismail, dan itu namanya Abul Arab. Jadi Abul Arab itu Ismail, bukan Ibrahim. Kenapa kok tidak Ibrahim? Karena Ibrahim juga Abus Syam. Ibrahim masih milik bersama, yang mulai benar-benar hidup di Mekah itu siapa? Ismail. Maka dulu perdebatan antar para peneliti agama itu, lalu Adnan itu siapa? Makanya terus diputuskan wa Adnan bila raibin inda zabil ulumin nasabiyah ila dhabihi Ismaila nisbatuhu wa mun. Lalu pertanyaannya, orang Yahudi yang di Palestina tetap mengklaim kalau mereka turunan siapa? Ibrahim, dan menduga Ibrahim adalah Yahudi. Islam darani Ibrahim Islam. Ya sudah seperti itu tuh nasib agama, akan begitu terus ila yaumil qiyamah. Kita tentu iman status Ibrahim, maka anak Ibrahimu Yahudiyah wala Nasrani. Kenapa harus Quran ngendikan? Karena secara fisik atribut Ibrahim itu sekarang makomnya itu dikuasai Yahudi, akhirnya dikuasai Israel akhirnya itu. Jadi gampangannya ini loh, umpama Nabi Ibrahim di makom noning Indonesia, terus dikemuli ayat kursi, kan aman. Paham tuh kita, angel temen terang nopo ini. Mesti diarani Islam. Nah, tapi di makom noning Israel dikemuli bintang kejora. Paham? Maka mau tidak mau tetap ada perebutan otoritas politik. Makanya di sini ini Sayyidina Umar ngotot kepengen nalokno Romawi, maksudnya Romawi sing nguasai Palestina. Tenang kasih. Akhirnya Nabi Ibrahim total di masjid. Lalu kono di masjid Umar, mereka sing nalokno awal sedurunge Salahuddin Al-Ayyubi sinten. Tapi gak suwe kalahnya wong Islam. Lagi menangnya Rasulullahuddin apa? Terus kalah menang, terus saiki jadi kota modern. Dikelola secara internasional dianggap kota tiga apa? Terus kita isnimani Quran wae ra usah delok bukti fisik. Mergo nak bukti fisik itu beberapa nabi makom ning Israel sing status notabene niku ya. Lalu Yahudi itu apa? Awas kan arah notabene. Musa kepinterlah sementara notabene. Karena ini sekali salah itu fatal. Yahudi itu siapa? Yahudi itu nama agama, apa nama marga, apa nama sekte. Terus orang tuh gak tahu mikir mana, dikira Yahudi itu nama agama, apa nama sekte. Israel aku sudah tahu mikir, ya satu orang roh enak. Jadi Yahudi itu jeneng wong, itu Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lalu nama ini ya tetap tauhid, tapi pertanyaannya, apapun tauhid kamu tetap akan disalahpahami oleh penulis sejarah. Maka sejarah itu sekali sing nulis salah, tetap selawasi korbannya yo salah. Misalnya kok Siti Jenar, kita kan tidak pernah tahu Siti Jenar persis piye. Kabeh nulis misalnya dia ini wahdatil wujud, akhirnya dia ini tersangka wahdatil wujud, manunggalin kawula Gusti. Tapi ada juga penggemar Siti Jenar. Siti Jenar udah diwali, wali songo hasud, barang dipateni wangi. Dan ketok elek itu ganti asu. Jadi sing ketok elek wali songo ning versi penggemar Siti Jenar. Aku kok termasuk turunan Sunan Kudus ning catatan. Iku paling mangkel mek ketoprak. Perkara nemen kalah mbek Saridin. Jadi yo mangkel, tapi sing gawe ketoprak tau sowan aku. Tak takut itu kowe gawe ketoprak ngono piye iki mergawe itu ora ono hubungane bener apa salah. Ini gue cerita Saridin kali Sunan Kudus aman kalah. Ini buyut bocah ketok luwe kondang. Ya sudah seperti itu. Nah, khawatir kita kalau kita sudah ada hafal Quran, ada hafal hadis, nanti orang nulis sejarah itu seenak-enaknya.
Makanya Senun Sewu kados orang yang tidak di sunnah kan dari film gambarannya Umar menyiksa Sayyidah apa? Fatimah. Akhirnya ada orang yang benci siapa? Umar. Tentu kita nggak percaya itu, kita lebih percaya kalau Umar sangat menghormati Sayyidah siapa? Fatimah, Sayyidah Aisyah dan sebagainya. Nah, makanya hati-hati baca sejarah itu di sini. Karena sudah seperti itu. Dulu kita kerepotan kan memasukkan Bahar Mudathir jadi pahlawan apa? Nasional, karena ada yang cerita ini dulu pernah ikut apa dan macam-macam. Kita sering kesulitan melacak sejarah. Oke lah kalau, nah bayangkan kalau itu sejarah Nabi. Agama satu bilang Ibrahim Yahudi, agama satu bilang apa? Tapi Allah itu maha kuasa. Orang itu kalau salah mesti keterujutnya wae. Gak mesti roh, gak ulama baru. Ketika Nabi debat dengan Yahudi, debat dengan Nasrani itu debatnya lucu. Tadi Nabi ditanya, Mak, kamu agamanya ikut siapa? Saya pengikut Ibrahim. Lah wong Yahudi yo padahal sepinter-pinter wong Yahudi wis kadung bakat cerdas. Tapi musuh-musuh pangeran tetap kalah. Jawab Yahudi ngene, "Wah, berarti kamu harus hormat saya Muhammad." Kenapa? Kamu ikut siapa agama kamu? Ibrahim kan anit tabi millata Ibrahimah Hanifah millata abikum Ibrahim. Berarti kamu harus hormat saya Muhammad. Kenapa? Karena panutan kamu Ibrahim itu saja pengikut Nasrani. Sing jarang Yahudi orang Ibrahim pengikut Yahudi. Nabi oleh semua nang rupa. Mergo ketok goblok iki. Dadi kadang wong pinter ketok goblok. Nabi oleh guyu ngene lha ya kok aneh wong Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Padha karo muni Pak Karno pengagum Puan Maharani. Kira-kira gitu dalam bahasa Indonesia. Utawa ke mendingan Bandur Salim penggemar Hasan anak pulau. Utawa kowe muni Mbah Zubair penggemar Gus Zofur kan boten mungkin. Utawa Mbah Hasyim penggemar Mbak Yeni. Jadi mereka itu terucut ngene, Ibrahim itu Yahudi. Padahal sing jenenge Yahudi itu putune Nabi Ibrahim bin Yahuda bin Yakub bin Ishak. Mulane terus Quran turun. Quran turun oleh gojlok ini. Ha antum haula'i hajastum fi malakum bi ilm falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi ilm. Ini perdebatan sudah tidak fair. Muhammad berdebat secara ilmiah karena dia junior ngaku pengikut Ibrahim. Tapi kamu Yahudi Nasrani pendapat kamu tuh abal-abal. Masa Ibrahim pengikut Musa? Padahal Musa dan Ibrahim dulu Ibrahim. Masa Ibrahim pengikut Yahuda? Padahal Yahuda itu cucunya Ibrahim. Makanya Quran gojloke wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di. Ya ahlal kitab lima tuhajuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di. Afala taqil. Jadi ini penting dalam sejarah. Tapi santri-santri yang seneng ngaji ini ku ora roh sejarah. Pokoke ngaji mbus warga paham tak? Ora wae pak ngadepi wong ngaji. Saya itu tidak setuju seperti itu. Oke lah mbus warga lah sepek-pekan. Tapi mbok paham. Tapi ra paham lah sementing mbus warga lah iku masalah. Ora tahu kepikiran li ilahi kalimatillah. Aku lho cara kon mbus warga mek kon paham Quran. Milih paham Quran sik. Lagi mbus warga. Tapi kok tak sedo mlebu ya ora mungkin paham Quran bun neraka. Maksudnya ketok regani pangeran mlebu swarga iku keren lho mergo paham Quran. Ora kok kowe sementing mlebu ora paham. Karena ini sudah menjadi perdebatan internasional. Saya tuh berkali-kali ikut penelitian, makanya lucunya nasab itu sah. Mereka yang Yahudi kalau ditanya man huwal Yahud, huwa Ishak Wa Yahuda bin Yakub bin Ishak bin. Terus diomong no Ibrahim pengikut Yahudi ini pada karo tadi kayak kita bilang misalnya Mbak Munawir pengikut Gus Najib. Kan nggak mungkin. Pak Karno pengikut Pak Darani atau Gus Basyir pengikut Mbak Yeni atau Bandur Salim bapak saya pengikut Hasan anak saya kan anak. Sehingga pangeran negosiasi gitu. Ha antum haula'i hajastum fi ma lakum bi'ilm. Mereka ini sudah siap berdebat secara ilmiah. Falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi'ilm. Tapi saya ini pecintane Kanjeng Nabi itu rata-rata itu ora pinter. Penting sholawatan berjanji buanter. Tak darani bid'ah ngamuk semua. Lah sing darani bid'ah padha dene wong sholawatan iku tareh kok di. Kadang-kadang yo bingung. Wis sama
Dibak berjanji cara buat terjemah arah darani kita. Lalu kita ini di wong walam matam man hamdi syahroni ala masuril aqwalil marwiyatu fiya fil madinati Abu Abdullah. Ketika Nabi kandungannya umur 2 bulan bapaknya mati. Itu kan tarik. Gara-gara diwaca bahasa Arab terus kayak mantra. Lah akhirnya diarani bid. Sing maca padha ora paham, maksud Allah, ya Allah. As padha dene terus. As repot. Pusing aku mikir banget. Ayo kowe ngono ta ora kelakuanmu. Sing di ana mau tulisnya bahasa Indonesia kok terus ketara gak. Fulida maktunan biadil inaya maktulan terus ya sudah ya biasa aja tarik. Ya kan tarik terus ketika Said Abdullah kenapa meninggal di Abwa? Wa kana qad dijtaza bi akhwalihi bani Ajim nataifatin dari fama kasafihim syahron saqiman yu'adu nasukmahu wa syakwa. Kenapa Abdullah meninggalnya di Abwa? Abwa itu kawasan Yasrib karena Abdullah sedang menjenguk keluarga besar dari ibunya. Keluarga besar dari ibunya, istrinya Abdul Muthalib itu orang Yasrib. Nah pas di sana di Bani Najjar sakit, terus kapun, terus ditaining di wongku sejarah. Tapi gue mau coba bahasa Arab, gue mau coba historis Allah. Akhirnya gue nggak darani gue mantra. Mana ada atau ibu musuh bener dia, saya apa berat bener ya. Jadi bener siapa sih ngalim musuh itu tak mau ngalim bener. Ya nak orang pada bener ya wae. Wong sing ngritik ukurmune mantra, sing maca bos. Pusing ngomong terang nopo. Nah problemnya agama itu seperti yang diikuti orang banyak. Itu di makamnya Nabi Dawud itu ya sudah wiridan ala Yahudi. Sama sekali, saya sampai nangisi Nabi Dawud karena makamnya itu total dirawat alam. Jogja juga ngalami gitu, Jakarta, Rembang nanti juga ngalami gitu. Banyak raja itu wali, tapi waris-warisnya sudah nyuwun sewu orang abangan, terus misalnya dikasih sesajen orang yasinnya, tapi mau sesajen mau apa kalau makamnya memutuskan seperti itu, menjaga makamnya. Lalu kita ada di wali, dungu anak putumu, muridmu wali, nah orang yang repot, guri-guri dikasih saja. Itu di Gunung Kawi itu ada makam santri, tapi di Gunung Sugian itu. Gue ruhir nangis tenang. Banyak seperti itu, nggak ada tua. Ya lalu makam itu terserah siapa bertanya, terserah yang rumah atau terserah statusnya zaman dulu. Nah karena yang rumah itu berafiliasi ke Yahudi, terus mengklaim Ibrahim itu. Maka Quran harus menerangkan maka anak Ibrahim Yahudi wala Nasrani karena secara artefak, secara kesejarahan fisik itu sekarang dikuasai. Ya. Jadi repot. Yes tapi itu ya sudah. Makanya kita kembali ke Quran dengan cerita tadi. Ibrahim tetap Abul Anbiya. Ibrahim tetap Muslim. Buktinya punya peninggalan Ka'bah. Nah, Ka'bah ini harus kita jaga. Ketika Ibrahim kita katakan ninggali Ka'bah, ternyata Ka'bah di situ sentral tauhid. Antoh hiro beda li ta'ifina wal akifina warukais. Ketika Ka'bah jadi sentral tauhid, maka kita akan mengatakan peninggalan Ibrahim pasti tauhid. Makanya Nabi marah besar ketika Ka'bah ada berhala banyak. Andai kan nggak dihapus oleh Nabi, maka berhala itu pun dianggap peninggalan Ibrahim. Contoh nih, dong tenang. Pinter kan, maju lah. Mulane kowe aja geman donga saleh dhewe, ora cukup. Saleh saiki ora cukup, kudu ditopang saleh anakmu, saleh putumu. Apa artinya kita sekarang saleh kalau anak cucu kita ada saleh? Pasti sejarah dibalik. Dan kalau dibalik yang meluruskan siapa tuh? Ya coba yang bisa jawab siapa? Misalnya sebenarnya terus ya sudah ditulis kacau lah kacau. Saya tidak bisa bayar. Makanya Nabi Isa, Quran menjelaskan Nabi Isa sebabnya itu. Karena sudah dikira oleh orang yang salah kalau Isa itu anak Tuhan. Sampai Quran jelaskan Isa itu begini. Soal tidak punya bapak, saya ini Tuhan kata Allah. Gawe tanpa bapak mbok wae iso ya Adam. Kok gawe tanpa bapak kowe geger terus aku bantu bapak itu piye. Sampai seperti itu. Karena wis kadung darate keliru. Jadi mau ndak mau Quran kudu nerangno. Ibrahim juga gitu.
wis kadung diaku kubu sebelah nak dekne iku Yahudi. Nasrani yo ngaku. Akhirnya Nabi debat terbuka. Debat itu nek satu hati kudu adu pasut. Nah, repotnya umat Nabi sing ra keramat wis satu yo. Masyhur ada orang Nasrani, orang Yahudi. Ya sudah Muhammad, kalau kita debat ilmiah oke, Anda menang dalam debat ilmiah. Tapi kita buktikan bahwa kita ini agama samawi. Kita debat pakai langit, sing kalah kena laknat, sing kalah kena agak. Orang Madura sumpah pocong. Nabi yo, masyhur. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alu nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum sumana bidalil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Nabi dijak mubalah. Oh ya oke, kita mubalah. Nabi nimbali Hasan Husain. Cucu kesayangannya dipanggil Hasan Husain. Putri kesayangannya Sayyidah Fatimah dipanggil. Terus jari kanjeng Nabi, saya berani adu pasut, taruhannya saya anak cucu saya. Wong Nasrani mikir, adu pasut anake dijak putune dijak mesti bener. Mergo wong paling kuwatir nak anake mati putri mati, orang itu bojo ning bab iku. Bojo ora melok ya ora ro. Lan kula termasuk kiai sing jaran tunggu mbek bojo-bojo iki ajane sering latang mlebu. Tapi kiai-kiai haji ya mbek bojo, umroh mbek bojo. Kula niku ya rada iskal. Jebule bareng tak takono duwe dhuwit sing wedok. Ya wes nak ngono kejawab ya wes. Ya wes nak ngono fair apa? Riyen bapak kula kaji ya dhewean, bojo kula kaji ya dhewean, kula ya kaji dhewean. Tapi aja tiru. Kamu ndak sekeramat saya. Kula nggih setuju sing jelas butuh wong loro karena ternyata tadi sing duwe sing wes piye menang. Tapi dalam semua riwayat memang abna itu Hasan Husain, Nisa itu Fatimah. Memang Nabi gak ngajak istri. Nabi itu unik dalam banyak hal itu memang ya Hasan Husain sama Sayyidah Fatimah. Kenapa istri itu kadang gak dilibatkan? Memang gak seru. Seru anak. Orang tuh lebih menyayangi anak toh nyawa joro-joro. Bareng Nabi keluar, orang-orang Nasrani bilang ini wajah-wajah yang setiap mengetuk langit pasti disembah. Jadi terus mereka mundur. Enggak jadi apa mubahalah, minta enggak mubahalah ini dibatalkan. Berarti Nabi itu debat 2 kali secara ilmiah ya pernah, yaitu membuktikan kalau Ibrahim adalah pernah berdomisili di Mekah. Jika Nabi mengklaim sebagai turunan Nabi Ibrahim, mereka tanya buktinya apa? Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Orang-orang Yahudi Nasrani ditanya itu apa? Jejak itu jejak Ibrahim. Mereka ngakui kalau Ibrahim pernah di Mekah. Hanya kalau pernah di Mekah zaman dulu kan nggak ada pesawat, nggak ada, mesti domisilinya lama. Dan itu artinya punya anak turun yang hidup di Mekah, yaitu lewat Ismail. Bukti kedua tadi, Sa'i bena Safa wal Marwah adalah mengenang ketika Hajar mencari. Lagi mulai perkara kok. Saiki Ismail ketika lahir, iku cek digolekno banyu antarane Safa mbek Marwah. Sementara cerita Dabi di sebelah itu ning Syam. Mulane kok melok-melok. Kok melok-melok. Ojo terusno, mari kepinteran terus. Seneng ae terus. Gak, aku Ismail ya. Dilatih pinter kok pinter ra kasil, sombonge tok wis kasil. Gak Ismail. Ismail wis gak? Tapi ilmiah. Dan gue bangga di guru alim. Nah gurumu gak main-main. Aku yuk kerungu nak kau aku ishak tapi senggoblok kena Ismail. Karena waman sadda finnar orang umumnya wong itu sering. Rasa diterus dah. Jadi bukti empirik itu mengarah Ismail itu jelas uripe ning Mekah. Mergo wong Yahudi Nasrani lah ngakoni peristiwa Hajar itu ngakoni. Berarti Ismail urip teng Mekah. Sore Rabi mbek suku Jurhum terus nurono Sayyid Adnan sak teruse sampai tok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane dibak utawa manakib utawi napa? Darjanji. Niku pertama sing disebut abtadiul imla bismillah terus wa ba'du fa aqulu wa Muhammad bin Abdillah.
Kenapa tiba berjanji lah. Kenapa nerangkan nasabnya Nabi Muhammad? Karena yang dipertanyakan Muhammad jadi Nabi turunannya siapa? Karena syarat Nabi itu harus turunan Nabi. Makanya berjanji nerangkan wabak itu fa'akul wa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi Humidat Hisoluhus Zaniyah. Dan masih terbukti di Ka'bah itu ada pintu namanya pintu Babu Bani Syaibah, yaitu nama lain dari banyak Kanjeng Nabi. Terus diterusno sampai wa'adna nu bila raibin intadzabil ulumin nasabiyya ila dzabihi Ismail. Iku partaimu. Mergo janjilah darani dzabihu Ismail. Alhamdulillah jadi terus menang. Kenapa? Ya itu tadi sakjane mbok terjemah yang ini ketahuilah bahwa Muhammad punya bapak Abdul punya bapak Abdul Muthalib punya bapak Hashim nama lainnya ini bin Abdi Manaf sampai. Ketika diterjemah itu jadi mantra atau jadi buku sejarah. Nambah waca Arab itu kira paham. Mulane sing ngaramno ya bener, pancen suarane suara mantra. Sing ngalalno ya bener karena itu sudah apa? Sejarah. Lah khilaf seperti ini sudahlah kita abaikan saja, kita suka damai, tidak suka konflik. Biasalah seperti itu. Tapi yang jelas perdebatan antar para nabi itu seperti itu. Akhirnya Nabi Muhammad ngurusno itu. Bukti Ismail itu pernah hidup di Mekah, adalah lahirnya di sini, pernah mengalami peristiwa ini. Dan sisa-sisa Ibrahim ada fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim, yaitu batu yang pernah diinjak Nabi. Nah kenapa itu mesti Ibrahim? Karena orang biasa gak mungkin nginjek batu kok sampai bekas. Jajal kowe nginjek nganti bolak-balik. Itu mukjizat, mau batu diinjek kok bekas. Terus Ka'bah sebagai pewaris Ibrahim ditulisi kalimat-kalimat tauhid sehingga kepastian Ibrahim itu bapak tahu. Makanya Nabi risau ketika pinggirnya Ka'bah ada banyak berhala, nanti dikira berhala ini syariatnya Nabi Ibrahim. Makanya ya, ketika berhala banyak Nabi gak mau madhep Ka'bah, nanti dikira nyembah berhala. Makanya sama Allah dialihkan suruh madhep Baitul Maqdis. Ketika berhala dihilangkan, Nabi baru disuruh madhep Ka'bah. Jadi perdebatan ini atau ilmiah ini harus kita kaji, kita pahami. Karena kata Allah, ha antum haula ihajastum fi ma lakum bi ilm falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi. Nah, iswani debat kudu datane data ilmiah. Sementara mereka darani Ibrahim pengikut Yahudi, padahal Yahudi itu putune Nabi Iku Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Mestinya kan bahasanya Yahuda pengikut Ibrahim, maksud diwali Ibrahim pengikut. Lah Nabi benar ketika takoi Muhammad kamu ikut siapa? Saya ikut Ibrahim. Kan normal kan? Kalau junior ikut, mereka enggak. Ibrahim pengikut Yahuda. Ya mau berkaro Pak Karno pengikut Puan Maharani, Mbah Hasyim pengikut Mbah Yeni, kan kacau. Nah itu terus Allah ngejot tadi. Muhammad kekasih wis debat secara ilmiah, tapi kamu tidak ilmiah. Makanya lima tuhajuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di. Kok Ibrahim mbok arani Yahudi piye? Wong penanggalan Yahudi misalnya dimulai kok Taurat Musa itu generasine sakwise Ibrahim. Tapi Ibrahim mbok arani pengikut Musa. Dong ya. Jadi itu masalah-masalah. Tapi ayat-ayat ngono iku ora populer. Gue seneng ayat populer ya, poligami fangkihu ma tobala. Gue seorang alim lah wafat. Mergo di kepentingan no. Poligami. Mbek wong sing seneng ramat, senengane dalil wa ma taqila Allahu makhraja. Tekan dadi wali kepingine untuk duit yang enggak terduga. Dadi pete kuwi. Padahal syarat saya wali ku ora pati seneng duit. Lah kowe kepen dadi wali ben oleh duit. Kenapa menjadi wali? Ben bayar subuh min haisu. Jadi kewo saya. Jadi institusi wali wae demi. Jadi nak wali para pangeran rezeki teko min haisu. Mulane kira bakal dadi wali. Merutek kemjek ngono ora bakal. Ah saiki Ismail besar. Ismail. Aku yo getun kadang alim kadang getun. Perkarane nulayan ya kok. Mainstream. Tapi cara kula ya sudah tak pilih, napa? Yes. Sama.
Oh, yes. Saya SK. SK Ismail. Nak cacile kan boleh seguri. Yang jelas bahwa Ismail atau Ishak kaulani ono pendapat. Ya sudah, kan arah Ismail ya. Tapi kabeh kitab itu macam setuju SK lebih sebenarnya. Aduh mata nomor. Ya sudah, pokoknya kaulan ya Pak. Ada dua pendapat, yaitu Ismail atau Ishak atau malah kita alim itu pun ada dua pendapat. Oh. Jadi kesane macane kitab akeh. Gak ngerti mau hasil ngaji ke bumi. Aduh mata nomor. Sabar. Ismail ya. Ismail malah sendiri. Wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim. Nah kemudian Allah menitahkan Ibrahim pasti kamu dikenang secara baik. Maksudnya tadi tiga agama semuanya mengklaim Ibrahim itu bagian dari itu. Jadi semua agama mengakui siapa? Ibrahim. Nah yuk kok gedingi koyo ngono kersane pangeran banyak Ibrahim diakui tiga agama kan yo repot. Ya iya kowe ra cocok Ibrahim diklaim Yahudi, diklaim Nasrani, tapi kersane Allah Ibrahim itu orang atau sosok yang dipuji tiga. Ya wis kersane pangeran. Ini jelas kalau bersaksi betul di Hebron itu ada makam Ibrahim, Ishak, Yakub. Yakub karena nama lainnya adalah Israel, total di Sinai. Meskipun kita tetap kita pasti yakin kalau Yakub itu nabi dan tidak ada sangkut pautnya dengan keyahudian. Maka kita statusnya mengikuti Quran saja. Kalau status artefak atau fisik itu tinggal sing gawe makam. Gitu. Misalnya tadi Ibrahim karena makamnya di Israel, Israel dikuasai orang Yahudi, terus mereka tinggal saja ganti kafan ala Yahudi, kemuliaan ala Yahudi, selesai. Podo misalnya ono Zaid bawali bora, bawali tenan bora, misalnya di makam Wahabi sudah seperti itu. Hanya dikasih tanda di kepala, tidak ada juga, tidak ada. Tapi kebalikannya misalnya, Rukin mati anak putune sudah ke Ijungkop wali besar Rukin ya terserah. Nah mungkin era kita masih konangan, era Mas. Lo nak wali Songo karuan ono buktine sejarah secara silsilah. Lah nak sing ra jelas-jelas iki. Mulan cara kula putune wali kudu alim biar urut. Saya itu punya catatan sampai Sunan Kudus meskipun lewat ibu. Lewat nasab itu. Tapi supaya pentingnya tadi, saya masih punya kitab milik buyut saya ke-7 ke-8. Itu berapa orang. Itu setiap saya buka itu langsung putus, saking lamanya kitab itu. Jika saya tahu itu tradisi nenek moyang saya. Enggak mungkin nenek moyang saya senang keris, senang jimat. Nyatanya yang gue di lemari ini mau anak kitab. Gue nak gue nemah, ini keris kan. Artinya ini penting. Ibrahim juga gitu. Ibrahim itu ngendikan dengan anak putune tinggalanku ya Ka'bah iki, sucikan Ka'bah dari kemusyrikan. Antohiro bi jadi taifina wal akifina war rukais. Jika orang ingat Ka'bah itu ingat apa? Dipakai kiblatul musholli. Kiblatnya orang sholat. Lalu orang sholat itu orientasinya apa? Adalah tahu. Berarti Ka'bah didesain untuk kiblatnya para ahli. Harus terus kita buktikan terus setiap sholat mustaqbilal kiblati. Dan saat sholat kita melakukan tauhid. Jadi terus sejarah berkesinam. Tapi andaikan sejarah pelakunya salah ketika Ka'bah dikuasai Abu Jahal, Abu Lahab, kemudian didesain pinggirnya Al-Ata dan Uz, maka seakan-akan Ka'bah jadi sentral kemus. Makanya ini penting. Jadi lalu sejarah ini gimana? Ya terserah pengelolanya kan. Mulane wali urip mesti didongakno wali mati. Mergo sing iso njogo khazanah iku wali urip. Paham sing kula maksud? Jadi ojo bayangno Mekah itu sebenarnya kalah. Nak Mekah kalah terus Ka'bah dikuasai Abu Jahal CS misalnya. Sing jenis maksudnya. Orang Abu Jahal tani meneh mboten malah repot kabeh. Ya di sini ini pentingnya Quran. Alhamdulillah wong Islam diwarisi be Allah Quran, kitab la yatabaddal wa la yataghayyar. Kitab yang enggak akan berubah, yang enggak ada matinya. Sehingga suatu saat misalnya Ka'bah kok pinggirnya berhala,
kita tetap nganggep itu tradisi yang salah. Mergo sing jenenge Ka'bah iku antahira beda alitoidina wal akifina war rukais sujud. Ka'bah adalah tempat yang harus steril dari salah guna jinggo kemus. Jadi barokah Quran sebagai teks yang enggak hilang. Kalau suatu saat ada perubahan tidak seperti yang kita saksikan sekarang, kita ngikuti Quran. Misalnya Ibrahim, senajan makamnya di sinagog misalnya, Yakub makamnya di sinagog, kita tetap yakin mereka adalah ahli tauhid. Nabi Dawud yang diklaim sebagai King Dawud, King David, makamnya di Israel, terus diatributi ala Yahudi, kita tetap yakin huwa nabiyun, beliau adalah nabi beragama tauhid. Berdasar apa? Ya berdasar penjelasan Allah. Kalau berdasar empirik artifak ya terserah yang bikin. Dong gini di omongan itu sing syukur ngaji sampai roh kau lurung besar. Ismail besar. Sopo tuh mesti. Siapa Ismail? Mau baru nih Ismail.